Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Nabiyil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat penggemar channelnya Cakra Soma, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan iman, diberikan Islam dan tentunya puasanya lancar. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini 1442 Hijriah. Ya benar ya? Benar. Mudah-mudahan kita sampai Lebaran puasanya full terus. Untuk yang merantau biar diberikan kekuatan untuk berpuasa karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi, puasa itu untukku, maka aku yang akan membalasnya, kata Allah. Jadi standar balasan pahala puasa itu hanya Allah yang tahu. Mungkin tergantung kadar iman dan takwanya masing-masing di dalam menjalankan ibadah puasa seperti itu. Alhamdulillah kita sudah berapa hari puasa? Sudah 2 hari. Sudah 2 hari. Ya, alhamdulillah diberikan kelancaran, mudah-mudahan sampai finish insyaallah. Kedua kalinya sholawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua berharap akan syafaat beliau, kita berharap pertolongan beliau kelak di yaumul akhir, karena tidak ada pertolongan kecuali atas ridhonya beliau sebagai penuntut umat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui jadi umatnya. Mudah-mudahan sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Maghfirah, dan keluasan maghfirahnya Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semuanya, para subscriber juga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa dan khilaf dari kita semua. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita nggak live ya teman-teman, kita nggak live. Nah, saya hanya sedikit akan bercerita tentang sebuah perjalanan. Bisa dikatakan perjalanan gaib, bisa dikatakan ya perjalanan dohir, karena kita semua pasti punya sejarah, kita semua pasti punya perjalanan seperti itu. Jadi saya akan bercerita tentang salah satu perjalanan spiritual saya dulu ketika saya masih dalam mengembara ya kalau istilah. Cuman kalau mengembara kan lebih ke ranah kayak pendekar zaman dulu gitu kan ya. Kalau ini kan sudah zaman modern gitu ya. Tapi ya itulah perjalanan spiritual. Saya pernah di Gunung Sancang di daerah Subang juga pernah. Saya pernah di Gunung Guntur di daerah Garut. Nah, ada sebuah kisah yang sangat menarik menurut saya dalam perjalanan saya sendiri, yaitu pada waktu saya berada di Gunung Guntur. Pada waktu itu saya sama guru saya di daerah Garut ya. Tidak usah saya sebutkan gurunya.
Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah. Jadi saya itu ditaruh ya kayak benda. Kalau saya ditaruh di sebuah gunung namanya Gunung Guntur. Nah di atas Gunung Guntur itu saya 3 malam yang pokoknya ada beberapa perjalanan mistis di situ yang dulunya saya itu penakut sampai saya jadi pemberani. Walaupun basicnya itu saya sudah mondok ya, sudah pesantren, artinya sudah pernah lulus di pesantren seperti itu. Tapi itu kan butuh proses tuh, tidak serta merta dari pesantren langsung jadi di orang atau langsung berproses. Ya tetap ada proses yang lika-liku yang jadi biar teman-teman tahu tidak perjalanannya tidak semulus ya, tidak semudah yang seperti yang dilihat. Ada proses-proses yang menakutkan, ada proses-proses yang mengerikan seperti itu. Jadi dulu ketika saya ditaruh di Gunung Guntur itu 1 malam 2 malam itu aman, tapi ketika 3 malamnya itu ada beberapa proses yang saya sampai histeris. Bahkan aurat saya, wirid saya yang jumlahnya sekian itu bisa gagal di situ sampai diulang kembali beberapa kali seperti itu. Begitu diulang terus godaan itu yang godaan jin itu demit sampai saya jadi hilang takutnya. Sekarang jadi hilang takutnya kepada makhluk-makhluk itu karena mungkin takutnya sudah hilang ketika itu gitu. Jadi nah cuman di akhir dari perjalanan itu jadi entah malam keberapa, jadi kayak wiridnya sudah selesai tuh beberapa malam, 3 malaman itu wiridnya sudah selesai, cuman saya masih berada di sana. Nah di malam-malam berikutnya setelah selesai wirid itu saya didatangi perempuan cantik, pokoknya cantik sekali. Dari gitulah. Mungkin saya kan yang nggak pernah bangsa itulah. Nggak pernah lihat mana. Nggak pernah kameranya naksir lah. Ya nggak pernah lihat bidadari. Jadi pokoknya cantik. Wangi, aromanya wangi sekali, cantik sekali, matanya besar. Nah, saya kan nanya karena beliau menyapa saya, salam kepada saya gitu. Beliau minta ngikut saya gitu. Saya tanya, sampean dari mana gitu kan ya. Namanya siapa? Nah, dia ngomong, nama saya Dewi Centring Manik gitu. Iya, Dewi Centring Manik. Dari mana? Ya dari seputar Gunung Guntur dan pantai gitu, pantai selatan gitu kan ya. Terus dari golongan apa? Dia bilang dari golongan jin. Terus jin apa? Jin muslim gitu kan ya. Nah tapi yang di sini anehnya gitu, saya nanya lah, sampean menemui saya untuk apa gitu kan? Nah ya kepengen ngikut gitu. Karena dulu kan saya masih muda tuh, umurnya masih muda ya. Jadi mungkin kok ada anak muda begini gitu kan ya, mau aja gitu kan ya. Kayak gitu. Udah ganteng lah, mungkin atau mungkin seperti itu. Nah, ya saya ngobrol sama dia. Jadi saya ngomong ya asal tidak ada syarat. Kalau hanya sekedar ngikut itu enggak masalah. Nah, saya jawab seperti itu gitu. Nah, iya nggak ada syarat gitu. Yang penting saya ngikut saja di bangsa jenengan gitu. Ya, saya bisa diundang katanya. Dia ngomong begitu, dia bisa dipanggil gitu. Tapi pada waktu itu saya kan masih ada nafsu tuh. Maksudnya bukan nafsu birahi ya. Nafsu, wah saya pengen kaya, saya pengen manggil gitu. Saya minta, ternyata sebelum saya ngomong itu dia ngomong, tapi jangan sekali-kali minta bantuan saya gitu. Saya hanya ngikut gitu.
Nah, tapi jangan pernah memanggil saya dan meminta bantuan, ya minta sesuatu yang arahnya apa melenceng dari syariat lah istilahnya. Contohnya apa, kekayaan? Ya minta kekayaan, minta sugihan, kalau yang banyak mungkin yang nggak mau. Jadi dari bangsa jin itu yang sudah mengikut manusia siapapun gitu ya, yang mengikut dengan sendirinya, sebenarnya kalau ada kejadian sesuatu dari orang tersebut, sebenarnya secara langsung dia akan membantu tanpa harus kita minta bantuan seperti itu. Nah, dan memang di Al-Quran juga dijelaskan kan ya, janganlah engkau meminta bantuan kepada ya bangsa jin, kecuali kepada Allah gitu. Jangan meminta bantuan atau bersekutu dengan jin, dengan iblis, dengan setan seperti itu, kecuali kita meminta segala sesuatu hanya kepada Allah gitu. Berteman pun kan dalam Al-Quran sebenarnya nggak boleh gitu. Dalam arti berteman yang ada tendensi gitu, saya mau berteman dengan Imbalannya. ya ada imbalannya gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya berteman ya seperti para wali-wali pun ya banyak yang mengenal bangsa-bangsa jin, tapi kan beliau tidak pernah berteman gitu kan ya. Jadi hanya hubungan teman biasa. tidak apa kayak kalau di film kan kayak jin dan jun itu nggak seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya saya bercerita seperti ini malam hari ini karena kita tidak live, saya kepengen menunjukkan kepada teman-teman para subscriber, para penggemar channelnya Ki Cakrasoma seperti itu ya, untuk kita akan berkomunikasi dengan Dewi Centring Manik gitu. Kenapa kok dia mau ngikut ke saya, bahkan Amak kan pernah juga kan lihat itu kan bayangan wanita cantik sering ya kayak gitu ketika syuting gitu. Ketika itu sebenarnya itu bukan jin jahat, itu memang saya nggak cerita hal-hal yang seperti itu soalnya hal mistis ya, takutnya kan teman-teman yang nggak mendalam itu takutnya nanti jadi takut, jadi nggak berani lagi gitu kan. Nah makanya tapi ya mau nggak mau karena itu sering menampakkan diri di kru kita, habis syuting lah, mau syuting lah, kita ACS. Jadi makanya saya buka rahasia ini, buka biar teman-teman juga atau orang yang mau ngikut kita collab gitu nggak takut seperti itu. Intinya seperti itu. Makanya saya kepengen malam ini manggil, walaupun beberapa malam kemarin sih saya pernah interaksi sendiri sama ya, dia sehat, dia asik di sana. Cuman kan biar teman tahu kenapa kok ngikut ke KCS gitu kan, kenapa ngikut ke Cakrasoma nggak ngikut ke yang lain gitu. Bahkan kan dari Gunung Guntur kan di Jawa Barat, di Garut itu, kenapa kok ngikut ke Jawa sampai ke Jawa seperti itu. Sunda itu. Iya, jadi cuman dia kadang ngomong Sunda juga, dia kadang ngomong Jawa gitu, yang namanya bangsa kayak gitu. Iya, bisa apa saja. Tapi yang jelas cantik loh ya. Kalau andai kata dia itu bangsa manusia, wah jelas saya jatuh cinta. Atau kalau toh bangsa jin tapi tidak ada batasan syariat, wah ya saya mau gitu. Cuman kan kita kan orang Islam, ada batasan syariat yang membatasi bahwa kita tidak boleh nikah dengan jin. Kan kalau 4 madhab itu 3 madhab itu mengharamkan, tapi kalau Imam Syafi'i makruh katanya. Kalau saya ya nggak berani. Alamnya sudah beda gitu, karena konon katanya kalau sudah berhubungan dengan bangsa jin nanti nggak nafsu lagi kepada bangsa manusia, yaitu istri kita seperti itu kan, mengkhawatirkan itu kan. Oke, mungkin ceritanya seperti itu saja ya teman-teman, biar menjadi edukasi saja, menjadi pembelajaran bahwa siapapun kita, apapun amalan kita, apapun aurat kita, dan
Kalau kita jadi orang jahat, ya jin yang ikut jahat. Ya, apalagi porinnya yang sudah ada di dalam diri kita, ya pasti tergantung diri kita. Kalau kita biasa ibadah, ya jin yang ikut kepada kita ya orang yang ahli ibadah. Kita biasa baca Quran, jin yang ikut ya baca Al-Quran. Nah, para wali, para kiai-kiai yang sepuh-sepuh itu kan banyak diikuti oleh bangsa jin gitu kan, jin-jin Muslim seperti itu. Nah, cuman karena beliau orang-orang soleh kan nggak buat main-main. Berteman ya. Kalau kita ya masih main-main, nggak apa-apa kan, sedikit main-main. Nah, makanya saya akan tunjukkan ke teman-teman seperti apa Dewi Centring Manik dan kenapa alasannya Dewi Centring Manik itu ngikut ke KCS dan suka memperlihatkan diri di timnya Ki Cakrasoma seperti itu. Nah, biar kameramen juga nanti tidak takut kalau ada yang cantik. Kerudung, dia pakai kerudung itu cantik berarti wah kayak jin Baghdad Islam ya itu. Seperti itulah. Mungkin untuk mediumisasi saya akan masukkan ke Bakpur ya, karena beliau juga spiritualis, beliau juga mendalami ilmu hikmah, ilmu batin seperti itu. Dan beliau walaupun mendalami ilmu hikmah tidak pernah artinya mendewakan jimat, tidak pernah mendewakan ilmu, tidak pernah mendewakan segala. Tentu saja yang hebat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya sukanya berteman dengan Bakpur. Artinya kita semuanya hanya Allah yang hebat seperti itu. Ya, tidak ada yang hebat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu ya Bakpur ya. Mungkin bisa masukin. Coba deh. Mudah-mudahan dia mau hadir ya gitu. Karena ada kata kunci yang untuk memanggil gitu. Enggak sembarangan tadi ya. Enggak sembarangan. Karena saya yang dikasih tahu gitu. Enggak kayak mediumisasi biasa gitu tinggal narik gitu terus masuk. Tapi kalau ini ada doanya, ada kuncinya. Sudah masuk. Betul, dari Centring Manik masuk. Masih betah.
masih betah ngikut saya. Suka pulang ke daerah Garut enggak? Berarti bolak-balik. Tapi sering di tempat ini, di pondok sini, di pondok saya. Oh, mainnya kemana? Ke rumah saya atau ke rumah sendiri? Waduh. Sering berhunyung kayak nih. Sering memperlihatkan diri sama itu si Amak ya. Dia kan pernah syuting gagal kan, ternyata ulahnya sampean. Bahaya. Jangan kalau memperlihatkan nanti pas sampean cantik, jangan memperlihatkan wujud jin. Takut. Iya cantik. Oh panjang. Jilbabnya warna hijau, pakaiannya warna biru. Warna-warni pelangi ya. Wanginya wangi apa parfumnya? Melati. Oh, pantai selatan, latih. Pantesan suka melati keraton yang saya pajang. Kan itu dijual melati saya. Aromanya kadang jadi hilang, nggak wangi lagi. Biar teman-teman itu di channel saya, teman-teman yang biasa melihat YouTube saya, kan saya rekam nggak apa-apa ya. Biar tahu mereka, biar tahu kalau Dewi Centring Manik itu kenapa sih kok mengikuti Ki Cakra Soma gitu. Kan mulai dari Gunung Guntur, Ki Cakra di Gunung Guntur dulu kan. Nah awalnya itu kenapa gitu kok bisa ikut Ki Cakra gitu. Salawat apa? Dalailul Khairat. Apa keluarganya sampean banyak yang ngamalin Dalailul Khairat? Oh jin muslim. Yang muslim suka mengamalkan Dalailul Khairat. Jadi sampean ngikut saya karena saya mengamalkan Dalailul Khairat. Oh, berarti teman sampean juga banyak yang ikut ke orang-orang yang suka membaca Dalailul Khairat. Oh iya. Berarti punya teman kafir juga? Punya. Jahat nggak yang kafir? Jahat, seperti manusia sama. Sini ada yang jahat. Ada yang baik. Sekarang kabar keluarga sampean bagaimana di sana di Gunung Guntur? Masih tetap menunggu Gunung Guntur gitu. Sampean sudah nikah belum? Kenapa nggak nikah? Kenapa kok nggak nikah? Aku malah ketawa. Kami apa ya? Kalau nikah sama bangsa manusia mau? Oh manusianya nggak mau, sampeannya mau. Tapi dari bangsa jin ada yang nggak nikah gitu, keturunan sampean di keluarga sampean ada yang nggak nikah memang. Oh gitu ya. Apa nggak butuh nikah gitu? Sampean kenapa nggak nikah, umurnya berapa? 1000 tahun lebih. Waduh, 1000 tahun umurnya, set. Berarti udah nenek-nenek. Jauh ya. Bangsa kami.
Oh, kalau di bangsa sampean umurnya sampai berapa sih? Apa nggak mati ya? Oh, nggak mati. Ya. Berarti 1000 tahun kalau bangsa sampean itu masih muda. Masih muda. Masih ting-ting. Oh, Iya. marah, masih ting-ting. Berarti sampean nggak nikah gitu, nggak kepengen nikah. Terus kapan rencana nikah? Nggak tahu gitu. Terus kalau ngikut ke sini gitu nggak dicariin sama keluarganya? Enggak. Sudah tahu keluarganya? Sudah tahu. Sudah tahu ngikut KCS gitu. Iya. Yang penting jangan minta macam-macam, jangan goda ganggu keluarga saya gitu. Enggak. Kalau ganggu tak pindah ke laut utara. Jangan ingin berteman. Iya, berteman. Ngikut saja nggak apa-apa, ngikut di sini di pondok gitu. Iya, jangan ganggu, apalagi sama kameramen saya itu aku penakut, dia penakut, sering syuting gagal kan gara-gara tambah memperlihatkan diri gitu kan. Jadi kalau memperlihatkan diri ya mending jadi wanita cantik gitu, jangan bentuk aslinya. Kalau bentuk aslinya kan tetap di bangsa jin itu ada kekurangannya kan, walaupun cantik-cantik gitu. Sampai nunggu aja di pondok sini. Biar kalau ada orang yang buka mata batin atau orang yang belajar ilmu kebatinan tidur di sini lah, nanti boleh disengin gitu ya. Nggak apa-apa kalau yang buka mata batin di sini disengin aja. Kalau Ada yang ganteng. banyak yang ganteng, tapi kan udah beristri rata-rata karena saya tidak menerima yang remaja-remaja, saya nggak menerima. Terus sampai dari bangsa jin makannya apa sih? Bukan kembang. Kembang. Kan kalau di hadis-hadis itu kan makan tulang sembelian gitu, bener nggak? Kalau bangsa kafir. Bangsa kafir. Terus Bangsa muslim. kalau muslim nggak makan. Oh, wangi-wangian, sukanya wangi-wangian gitu. Yang enggak kan daging halal gitu misalnya. Enggak. Kami bangsa muslim. Terus suka baca sholawat enggak ke Kanjeng Nabi Muhammad gitu? Baca ya. Berarti tetap beribadah gitu. Sholat enggak? Sholat. Ya. Semua keluarga sampean muslim sholat juga gitu. Gitu ya. Oke. Kalau ngikut yang penting jangan memperlihatkan keseramannya gitu ke teman-teman saya, ke ibu saya. Ya boleh lah kalau ngisengin mereka, tapi ya sampean wujudnya cantik gitu. Jangan yang serem-serem, mereka takut gitu kan ya. Ya udah, terima kasih informasinya. Sampean silahkan mungkin di sini di pondok sini kalau punya santri-santri ya silahkan diajari di sini ngaji seperti itu ya. Sampean bisa ngaji kan? Bisa ya. Sampean pernah ngaji sama kiai siapa? Di bangsa manusia atau bangsa jin? Oh, ada ya. Bangsa manusia suka ngikut ngaji juga sampean ke bangsa manusia? Oh, suka ngikut ke ngaji ke bangsa manusia. Ini luar biasa. Oh, Pak Kiainya ngeliat sampean, tapi murid-muridnya enggak. Oh, di mana tuh ngajinya? Di daerah Garutnya Pak? Oh, di sini nggak pernah di daerah sini. Oh, di sini saja. Ya udah, terima kasih ya Dewi Centring Manik ya. Terima kasih atas informasinya, biar teman-teman juga tahu ya seperti itu. Sekarang mau pulang atau mau di sini aja? Pulang dulu. Ya udah, keluar sendiri ya. Kan kamu bisa keluar sendiri kan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi begitu ya, itu sedikit cerita perjalanan saya yang ada misteri, ada mistisnya, ada gaibnya. Itu salah satunya itu Dewi Centring Manik yang suka ngikut ke sini itu dulu saya tahun berapa? Tahun 2001, 2002 perjalanan ketika teman-teman tahu bahwa saya pernah perjalanan juga di daerah ini bagian perjalanan di kebatinannya seperti itu. Kalau perjalanan ilmu syariat saya menimba ilmu di sini di Jami. Kalau perjalanan ilmu hikmah saya menimba ilmu di Al-Azhar Grobogan di sana. Mbah Yai Syakh Al-Hafidh, Mbah Yai Ali Murtado, Mbah Yai Haji Ali Murtado di Grobogan Jawa Tengah sana. Mungkin itu buat pengetahuan saja ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu bahwa setiap sesuatu itu punya sejarah, setiap manusia punya perjalanan, dan itulah salah satu sekelumit perjalanannya Ki Cakrasoma bersama Dewi Centring Manik seperti itu. Nah, tadi kita sudah menghadirkan beliau Dewi Centring Manik yang suka ngikut ke tim Padepokan Cakrasoma ya, suka memperlihatkan di tim-timnya KCS. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bahwa kita sekalipun kita berteman, sekalipun kita berjajar, sekalipun kita berdampingan dengan makhluk-makhluk gaib, ingat jangan pernah meminta bantuan kepada makhluk-makhluk gaib atau jin-jin seperti itu, karena dilarang oleh Islam seperti itu. Seperti itu saja ya teman-teman ya. Salam sehat, salam bahagia, salam luar biasa. Tetap pantengin, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Pantengin terus channelnya Ki Cakrasoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cakra.